Kita mulai dari sebuah cerita tentang keputusan yang kelihatannya sangat biasa, yang diambil dengan niat yang sangat baik puluhan tahun yang lalu. Tapi akibatnya, wah, jadi sebuah teror ekologis. 200 juta, bahkan mungkin lebih. Coba bayangin, sebanyak itulah perkiraan jumlah kodok tebu yang sekarang membanjiri Australia. Dan ini semua berawal dari satu keputusan tunggal itu. Dan dampaknya, wah, ini bukan lagi sekedar masalah. Ini bencana ekologis total. Predator-predator asli di sana ludes, ekosistemnya ambruk, bahkan sumber air pun ikut tercemar. Ini kayak efek domino kehancuran yang menyebar ke seluruh benua dan nggak bisa dihentikan. Kok bisa sampai separah ini? Oke, kita coba mundur dulu ya. Kita balik ke tahun 1935, ke awal mula dari semua kekacauan ini. Jadi gini, di awal abad ke-20, industri tebu di Queensland, Australia itu lagi pusing 7 keliling. Kenapa? Karena diserang hama kumbang tebu yang merusak banget. Ini masalah besar. Industri paling vital mereka terancam. Mereka butuh solusi dan harus cepat. Nah, muncullah sebuah ide yang di atas kertas kedengarannya jenius. Lawan hama pakai predator alaminya. Solusinya, mereka impor 102 ekor kodok tebu dari Hawaii. Cuma 102 ekor, simpel kan? Apa sih yang bisa salah dari niat sebaik ini? Dan disinilah letak kesalahan fatalnya. Lihat deh perbandingan ini. Kumbang tebu itu habitatnya di pucuk-pucuk tanaman tebu, sementara kodok tebu mereka hidup dan berburu di tanah. Jadi, mereka ini nggak bakal pernah ketemu. Solusinya udah gagal total bahkan sebelum dimulai. Jadi, rencananya bukan cuma gagal total, tapi malah lebih parah. Mereka tanpa sadar justru melepaskan penjajah yang sempurna. Makhluk yang seolah-olah memang diciptakan untuk menaklukkan Australia. Kenapa kodok ini penjajah yang sempurna? Karena dia punya senjata super lengkap. Pertama, racun. Kelenjar di belakang kepalanya itu mengeluarkan toksin yang bisa membunuh predator asli Australia dalam sekejap. Kedua, reproduksi. Gila-gilaan. Satu betina bisa bertelur sampai 30.000 butir sekaligus. Dan yang paling penting, ketiga, di Australia dia nggak punya musuh alami sama sekali. Nggak ada yang bisa menghentikannya. Nah, diagram ini nunjukin dengan jelas banget gimana bencana ini terjadi, tahap demi tahap. 1. Kodoknya dilepas. 2. Predator lokal kayak ular dan kadal lihat mangsa baru. Langsung diserang dong. 3. Predatornya langsung mati kena racun. Nah, disinilah kuncinya. 4. Karena predatornya mati semua, nggak ada lagi yang mengontrol populasi kodok. Hasilnya, 5. Populasi kodok meledak nggak terkendali. Reaksi berantai yang sempurna. Kalau Anda pikir ceritanya udah cukup buruk, tunggu dulu, karena ini jadi makin parah. Invasinya ini bukan cuma menyebar, tapi monster yang mereka ciptakan ini mulai berevolusi. Beneran, berevolusi di depan mata kita. Lihat deh percepatannya. Di tahun 40-an sampai 60-an, penyebarannya itu cuma 10 km per tahun. Tapi lihat di tahun 90-an sampai 2000-an, kecepatannya meroket sampai 60 km per tahun. 6 kali lipat lebih cepat. Kodok-kodok ini entah kenapa jadi makin ngebut. Gimana bisa? Ya, ini evolusi yang terjadi secara real time. Ternyata, kodok-kodok yang ada di garis depan invasi yang paling jauh itu beda. Mereka punya kaki yang lebih panjang, stamina lebih kuat, dan karena mereka lah yang terus maju dan bereproduksi, mereka secara nggak langsung menciptakan generasi super, kodok yang emang terlahir untuk jadi penjajah yang lebih cepat dan lebih kuat. Jadi, sekarang bayangin situasinya. Kita berhadapan dengan musuh yang bukan cuma jumlahnya jutaan, tapi juga terus berevolusi jadi lebih cepat dan lebih tangguh. Gak heran kalau semua upaya untuk mengendalikannya, ya jadi cerita tentang kegagalan. Dan percayalah, manusia udah coba segalanya. Dari awalnya cuek aja di tahun 50-an, berharap masalahnya hilang sendiri, sampai akhirnya panik dan ngadain perburuan massal di tahun 80-an dan 90-an. Sekarang, fokusnya ke riset ilmiah, tapi hasilnya nihil, pemusnahan total itu udah dianggap mustahil. Sekarang tujuannya cuma satu, manajemen kerusakan. Cuma sebatas itu. Nah, kutipan ini kena banget sih. Intinya, masalahnya itu sebenarnya bukan si kodok. Dia cuma binatang yang berusaha bertahan hidup. Masalah sesungguhnya itu, iya, kita, manusia. Tepatnya, cara kita mengambil keputusan yang ternyata bisa sangat-sangat cacat. Ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang cukup bikin merinding ya.
Kira-kira dengan semua niat baik yang kita punya hari ini, bencana masa depan apa lagi yang tanpa sadar sedang kita persiapkan? Dan yang lebih penting, apa yang bisa kita pelajari dari kisah 102 kodok ini supaya sejarah nggak terulang lagi?